Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi kalau kemarin kita pada bulan Ramadan diberikan ujian yang luar biasa, di training, ditempa bagaimana kita dipaksa untuk mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu, mengontrol semuanya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun dari sisi semua aspek kehidupan kita diminta untuk mengontrol itu semuanya. Sehingga kita terus berharap bahwa di bulan-bulan setelah Ramadan itu, bulan Syawal dan seterusnya, kita terus berharap menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Artinya apa? Artinya ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kalau kita di bulan-bulan yang lalu sebelum bulan Syawal, mungkin kita masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang luar biasa. Setelah bulan Ramadan, setelah kita ditempa di bulan Syawal dan seterusnya, kita mencoba mengimbangi itu antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang tidak dianggap sebagai pribadi yang rugi, pribadi yang terus memperbaiki diri dan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai panutan bagi kita semuanya sebagai umat-umatnya. Dan kita semoga terus berharap bahwa kita bagian dari hamba-hamba yang senantiasa Rasulullah mintakan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di hari Syawal ini izinkan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga setiap amal kebaikan dan setiap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diberikan ampunan, diberikan pintu taubat dan diterima setiap pahala-pahala kita. Ini yang kemudian menjadi tradisi bagi para sahabat dahulu. Para sahabat zaman Rasulullah setelah Idul Fitri, mereka selalu berdoa sampai 6 bulan kalau dikatakan. Terus berdoa bagaimana agar setiap aktivitas kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan itu Allah terima dan dijadikan sebagai pahala yang terbaik di sisinya. Dan nanti di 6 bulan selanjutnya para sahabat itu terus berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Jamaah Ahad pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita menyadari betul ketika kita mungkin bagian dari kita
banyak yang memeluk agama Islam bagian dari keturunan, lahir menjadi Islam. Berbeda halnya dengan para mu'alaf. Ketika mereka memeluk Islam, mereka didasarkan kepada keyakinan yang kuat, didasarkan kepada akal dan pikiran serta hati nurani yang kuat, sehingga memeluk Islam itu dengan rasionalitas yang luar biasa. Mungkin ini yang menjadi pembeda antara kita yang masuk atau sejak lahir menjadi umat Muslim, yang kemudian kita seolah-olah membenarkan setiap aktivitas-aktivitas kita dalam lingkungan kita. Nah, walaupun kemudian Islam pada umumnya yang diberikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW, mereka menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pengerat ukhuwah, sebagai cinta damai dalam hati sanubari dan lingkungan-lingkungannya. Maka kita bisa melihat semakin Islam meluas di seluruh pelosok dunia, semakin kedamaian-kedamaian itu hadir. Walaupun di sisi lain menjadi ujian tersendiri bagi saudara-saudara kita di Palestina sana, yang sekarang sudah mulai meluas di Yaman, yang itu mungkin kita sendiri tidak kuat untuk menjalaninya. Bagaimana mereka dihantam, didesak, dipersempit aktivitas geraknya, dan seterusnya. Namun yakinlah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW suatu saat nanti akan terrealisasi sebagai rahmatan lil alamin secara keseluruhan sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Ini nanti kita belum sampai membahas tentang zakat. Artinya sumber utama bahwa hadirnya Islam di seluruh dunia ini adalah bagian dari kedamaian, bagian dari rahmat seluruh alam. Maka nanti zakat itu bagian dari salah satu elemen untuk menuju ke arah sana. Lalu kemudian dalam ayat-ayat lain juga dikatakan bahwa kriteria-kriteria sebagai kehidupan yang baik. Salah satu diantaranya adalah lahum ajruhum inda rabbihim, sejahteranya. Lalu yang kedua adalah khaufun alaihim, damai yang sedamai-damainya. Jadi karakteristik dari kehidupan-kehidupan yang dianggap sudah baik, salah satu diantaranya adalah bahwa umat manusia, alam dan berada di sekitarnya menikmati kepada fase yang sangat sejahtera. Orang tidak merasa kekurangan, orang diberikan keleluasaan untuk bisa melaksanakan dakwah dengan baik, diberikan keleluasaan untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik, diberikan keleluasaan untuk bersilaturahmi dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Yang kedua adalah wala khaufun alaihim. Tidak ada lagi ancaman-ancaman yang berada di sekitar kita. Orang-orang bisa menjalankan aktivitasnya dengan tenang, orang-orang menjalankan aktivitasnya bisa dengan leluasa, tanpa khawatir ada ancaman-ancaman ataupun intimidasi-intimidasi yang dilakukannya.
Dan yang ketiga adalah walahum yahzanun. Ketika orang merasa sejahtera dan merasa damai, maka kemudian muncul dalam hatinya adalah sebuah rasa bahagia. Jadi 3 kriteria pokok untuk menuju kepada kehidupan yang baik. 1 adalah kita bisa merasakan rasa kesejahteraan yang ada pada diri kita dan lingkungan kita. Yang kedua, kita bisa merasa nyaman dan tenang tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi dan seterusnya. Dan yang ketiga, dari itu semua kita bisa merasakan bagaimana tulus dan ikhlasnya kita merasakan kebahagiaan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan kehidupan yang baik itu? Beberapa ayat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk sampai kepada titik kita bisa menikmati kehidupan yang baik, kita harus memiliki pegangan yang disebut al-urwah al-wasqa, yaitu adalah tali pegangan yang kuat. Yang itu dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Artinya apa? Bahwa ketika kita menuju pada fase ingin mendapatkan kehidupan yang baik, yang di dalamnya terisi dalam sebuah kedamaian, dalam kesejahteraan, lalu kemudian dalam sebuah kebahagiaan, satu kriteria prasyarat yang paling pokok adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada tali-tali Allah. Yang kedua, dalam surat Luqman juga dikatakan, siapa yang berserah diri kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada buhul atau tali yang kukuh. Jadi ini bagian dari kunci. Ketika kita memiliki tujuan yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka kita sudah seyogyanya berpegang teguh kepada tali-tali Allah. Lalu kemudian menuju kepada unsur-unsur al-urwah al-wasqa ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ada 3 unsur utama kita berpegang teguh kepada tali Allah. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Hal ini dijelaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada hadisnya, bahwa suatu ketika Umar dan para sahabat yang lain berduduk bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu menghadap kepada Rasulullah dan menyatukan lutut dengan lututnya. Lalu kemudian ia berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka kita mengenal istilah pada saat ini adalah syahadat. Jadi kalau misalnya kita ingin berpegang teguh kepada tali Allah, maka satu syaratnya adalah kita yakin bahwa
Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan pantas disembah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Sholat bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi antara kita yakin bahwa Allah itu ada, kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah bagian dari wasilah wahyu yang diberikan oleh Allah, lalu wujud keyakinan itu kita terapkan sebagai hamba yang taat adalah dengan sholat. Setelah kita sholat menghamba kepada Allah, lalu apa yang kita lakukan? Hablum minan nas. Melaksanakan syariat Allah untuk mengeratkan ukhuwah kepada manusia, yaitu salah satu di antaranya adalah menunaikan zakat. Setelah hablum minallah dapat, hablum minanas dapat, lalu kemudian kita dimasukkan dalam bulan yang luar biasa yang kemarin kita lalui adalah bulan Ramadan. Karena kita yakin sebagai umat manusia, dalam kurun waktu 1 tahun ini, tidak mungkin kita bisa menjaga iman dengan kuat. Imannya terus naik, terus seperti halnya kita orang berdagang, harapannya pengen naik terus. Tapi dalam realitanya kan tidak mungkin seperti itu. Godaan-godaannya luar biasa besar. Bisa godaan yang kasat mata yang memang itu benar-benar salah kita lakukan. Bisa jadi godaan-godaan yang mengasumsikan kita merasa benar, tapi ternyata tidak benar. Kita ditempa di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka kemudian dari wujud itulah, wujud ketakwaan itulah kemudian Allah memerintahkan kepada kita sebagai wujud ketakwaan dan ketaatan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi semua fase ini bisa saling berurutan dan berkesinambungan. Lalu yang kedua adalah tentang iman. Orang yang berada di hadapan Rasulullah SAW lalu bertanya lagi, jelaskan padaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir setelah engkau beriman, lalu kemudian iman kepada takdir, qada dan qadar, kepada takdir yang baik dan takdir yang. Dan yang terakhir, mereka atau laki-laki ini kemudian bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Mampu atau tidak, ibu-ibu, bapak-bapak? Padahal kita itu tidak mampu membayangkan seperti apa Allah dan seterusnya. Ketika kita menerjemahkan Allah seperti ini, maka keesaan Allah tidak lagi mutlak. Maka yang paling utama adalah kalau kita tidak bisa membayangkan seolah-olah kita bisa melihat Allah, kita yakin bahwa setiap aktivitas kita, setiap kebaikan-kebaikan kita, Allah akan terus mengawasi dan melihatnya. Lalu Umar berkata, laki-laki itu kemudian pergi. Dan Nabi SAW bertanya tentang itu kepada Umar, apakah engkau tahu siapa dia ya Umar? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa dia adalah Jibril. Dia menuntunkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana agama ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya.
Maka 3 kunci utama dalam memegang buhul yang ditunjukkan Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Jadi nanti runtutannya jelas nggih? Bagaimana Allah mewahyukan melalui Nabi Muhammad SAW untuk menuju kepada rahmatan lil alamin. Kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera dan seterusnya. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Maka kita berpegang teguh kepada tali-tali yang sudah disyariatkan, sudah ditanamkan dalam Islam, yaitu Islam itu sendiri atau nilai-nilai norma yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh, yang tulus, dan yang ketiga adalah ihsan. Lalu kemudian sebagian daripada pedoman-pedoman yang ada itu, maka Islam merupakan bentuk ketundukan untuk mewujudkan hidup, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita menerjemahkan itu semua? Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah merupakan ketundukan yang menjadi pangkal berislam dan ketundukan berpikiran serta hati nurani kita. Jadi kalau kita sudah bisa bersyahadat, ini bagian dari pangkal berislam kita. Cerminan kita dianggap sebagai umat muslim, umat Islam adalah syahadat. Meyakini adanya Tuhan yang esa dan meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya. Lalu yang kedua adalah sholat. Sholat adalah puncak ketundukan yang menjadi pangkal moralitas publik, penyebaran kedamaian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedamaian hati ketika kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, tunduk dan ikhlas. Yang ketiga adalah tentang zakat. Zakat adalah puncak ketundukan menjadi pangkal kesejahteraan sosial. Yang ini kemudian menjadi syariat yang sangat kuat yang ditekankan ketika sejak zaman Rasulullah SAW dan diteruskan kepada para sahabat-sahabatnya. Bahkan sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, maka itu bagian dari musuh yang harus diperangi. Karena ketaatan kepada Allah dan zakat itu menjadi sesuatu yang terus beriringan. Ketaatan kepada Allah, hablum minallah, dan zakat bagian pencerminan ketaatan kepada Allah untuk membangun ukhuwah hablum minannas. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah begitu alim, sholatnya terus menerus dari pagi sampai pagi lagi, sholat sunnahnya dikencangkan, puasa-puasanya dan seterusnya, lalu kemudian tidak diimbangi dengan hablum minannas, bagaimana kita mempertanggungjawabkan sikap-sikap kita gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah syamu Ramadan atau puasa. Puncak ketundukan yang menjadi pangkal kecerdasan emosional. Lalu kemudian sebagai bentuk pengendalian diri kita. Dengan puasa kita ditempa dengan baik. Kita dikontrol hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bahkan perbuatan yang sebenarnya diizinkan pun kita larang. Salah satu di antaranya adalah makan dan minum di siang hari. Pada hakikatnya makan dan minum itu boleh. Berhubungan suami istri dan seterusnya. Maka itu bagian dari kontrol emosional kita.
ketika Allah menitipkan atau menjadikan manusia itu dibekali dengan dua hal, akal dan hati nurani itu, maka manusia ini menjadi lalai dan rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang sifatnya kepada nafsu. Sehingga setiap 1 tahun sekali Allah menempa kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah sebenarnya menjadi pribadi-pribadi yang baik, makhluk yang paling sempurna. Disadarkan kembali. Dan yang kelima adalah haji. Haji adalah bentuk ketundukan kita sebagai kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau misalnya kita di Indonesia, apalagi umat muslim terbesar di dunia, dengan waktu tunggu yang paling lama mungkin sedunia untuk menunaikan ibadah haji. Artinya kita bersyukur bahwa banyak umat muslim di sekitar kita yang sadar akan ketaatannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Namun terkadang kita seolah berjibaku untuk menunaikan, mencukupi kebutuhan ibadah haji, tapi terkadang hak-hak atau kewajiban kita sebagai umat dalam fase yang ketiga itu menunaikan zakat terkadang terlalaikan. Ini yang menjadi evaluasi dan cerminan untuk kita semuanya. Lalu yang kedua adalah tentang iman. Yang tadi sudah disampaikan bahwa iman adalah bagaimana tentang kesejahteraan jiwa. Tentang tiada lagi rasa ketakutan yang mengancam pada dirinya. Sehingga kita yakin bahwa iman yang ada pada diri kita sebagai wujud pencerminan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah juga disampaikan begitu pula beriringan hal yang sama tadi sudah dijelaskan dalam hadis bahwa iman meliputi 3 aspek rukun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab sucinya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadarnya. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan itu sendiri. Wujud dari rasa bahwa kita merasa ditunjukkan, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita realisasikan dalam wujud nyata pada kehidupan kita adalah bentuk ibadah. Jadi ihsan itu cerminan dari kita dalam melakukan sebuah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 aspek itu bisa kita kuatkan dalam hati kita, dalam aktivitas kehidupan kita, maka itulah yang menjadi pondasi utama dasar bagaimana zakat dalam Islam itu bisa salah satu aspek mewujudkan rahmatan lil alamin. Ketika kita menunaikan zakat, kita didasarkan kepada iman kita. Kita menunaikan zakat, kita didasarkan kepada rukun-rukun atau syarat-syarat dalam Islam kita. Dan ketika kita menunaikan zakat, kita merasa tahu dan pasti mengerti bahwa apa yang kita tunaikan Allah akan terus melihatnya. Jadi asas berkesinambungannya bisa kita kelihatan dari sini. Jadi untuk menunaikan zakat itu tidak serta-merta kemudian, oh berarti ridho zakat kita juga ikut zakat lah.
Padahal kita belum tahu bagaimana aturan-aturan dalam zakat itu. Kita juga belum tahu bagaimana klasifikasi zakat itu. Maka yang paling utama adalah kita kuatkan pondasi 3 hal itu untuk bisa kita menerjemahkan dalam aspek-aspek sosial kita. Dari zakat itu sendiri, maka arti dari zakat adalah suci, atau bertumbuh, atau berkah, atau terpuji. Dalam surat At-Taubah ayat 103 dikatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi kalau zaman dahulu, zamannya Abu Bakar, zamannya Rasulullah, zakat itu diambil. Walaupun sebagian orang memiliki kesadaran untuk menyetorkannya. Kira-kira kalau zaman sekarang itu kemudian ada amil-amil zakat datang ke rumah terus kemudian tiba-tiba menghitung, menanyakan tentang aset panjenengan semuanya, tentang harta panjenengan semuanya, tentang usaha panjenengan semuanya, kira-kira pripun? Padahal perintahnya jelas. Ambillah zakat. Artinya bahwa orang-orang yang diberikan amanah sebagai amil itu memiliki hak untuk datang ke rumah panjenengan semuanya dan untuk mengkonfirmasi tentang keharta bendaan panjenengan semuanya. Tapi mungkin di Indonesia belum umum ya. Jadi bisa jadi ketika orang datang apalagi tidak dikenal kemudian datang memperkenalkan diri dianggap modus. Wah, ini paling modus penipuan ini. Dan seterusnya. Padahal perintahnya juga sudah jelas. Lalu kemudian kalau kita memahami bahwa esensi dari zakat itu memiliki 2 aspek. Yang pertama adalah mensucikan harta, yang kedua adalah mensucikan orang yang menyampaikan zakatnya. Jadi tidak hanya hartanya saja yang disucikan, tapi orang-orang yang menyampaikan zakatnya itu juga tersucikan. Logikanya adalah ketika harta kita sudah dizakatkan, maka kita makan barang-barang yang sudah disucikan, kita otomatis menjadi suci atau tidak? Menjadi suci. Dan kewajiban sebagai seorang amil, sebagai orang yang mengambil zakat adalah mendoakan kepada para muzaki. Karena apa? Orang-orang yang merasa didoakan tidak hanya oleh muzaki, oleh amil misalnya. Ketika ada ustadz kemudian menyampaikan mendoakan kepada kita, ketika ada keluarga mendoakan kepada kita, ketika ada saudara-saudara kita mendoakan kepada kita merasa tentram hatinya. Apalagi 1 dari 3 amal yang tidak akan terputus sampai yaumul qiyamah nanti adalah 1 di antaranya adalah doa. Maka sudah sewajarnya bahwa ketika kita sudah menunaikan zakat, jiwa kita sudah suci, harta kita juga sudah suci, lalu kemudian kita didoakan, maka lengkap sudah ketentraman dalam hati kita. Wes rasane ayem, apa yang kita makan adalah bagian dari sebuah kesucian itu, wes tidak berpikir bahwa ini bagian dari hak orang lain sudah kita tunaikan, maka ini hak yang bisa kita makan dengan tulus ikhlas dan merasa nyaman. Lalu kemudian sudah didoakan oleh amil,
semoga menjadi pribadi-pribadi yang baik dan terus meningkatkan nilai-nilai zakat selanjutnya. Maka beruntunglah bagi kita semuanya yang sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahwa setiap harta yang ada di sekitar kita, yang kita miliki adalah ada sebagian yang itu milik orang lain. Ini dasarnya. Jadi ya terkadang orang berpikir bahwa wis kerjane ngoyo, wis isuk tekan isuk melek li kebut targetan, lalu kemudian di suatu saat nanti kita bisa mendapatkan keuntungan, dan dilalah keuntungan itu mencapai nisab misalnya, lalu kemudian datang petugas zakat ke rumah misalnya. Bisa jadi kita berpikir, leh mas, mbak, lawang iki ling golek weler kosone ora umum. Lah kok tiba-tiba jenengan teko njuk alat jakluk zakate. Bisa jadi ada yang seperti itu. Atau ada juga yang ketika petugas zakat datang, seolah-olah harta itu bukan milik kita. Wah, ini titipannya ndek anak, ini titipannya ndek Pak D, ndek Bude dan seterusnya. Ngatasi saking-sakingnya ora pengen sebagian bondone dhewek itu ditunaikan sesuai dengan kewajiban. Ada beberapa penerjemahan kata zakat yang dikiaskan atau diartikan dengan menggunakan kata-kata lain di luar kata zakat. Yang pertama adalah kata zakat itu sendiri. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa arkangu ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya salat, zakat di sini masih menggunakan kata zakat. Yang kedua, zakat juga dibahasakan dengan sedekah. Dalam surat At-Taubah ayat 104 itu dikatakan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kata zakat di sini menggunakan kata sedekah. Yang ketiga, kata zakat juga dikatakan dengan kata hak. Dalam surat Al-An'am ayat 141 juga dikatakan, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, atau dengan kata lain dibayarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini bagian dari dasar zakat pertanian. Jadi ketika sudah panen, sudah memanen anggur, sudah memanen kurma, sudah memanen duren misalnya, kalau kemarin musim duren, maka sudah seyogyanya setelah kita memetik itu, kita panen itu, sisihkan sebagian untuk kita tunaikan zakatnya. Dan yang keempat, kata zakat juga bisa dikatakan dengan kata infak. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kata infak di sini bagian dari penerjemahan zakat, manakala Bapak Ibu sekalian memiliki simpanan emas dan perak yang sudah mencukupi haul dan sudah mencapai nisab.
Nah, dari pemahaman-pemahaman tentang zakat itulah kemudian kita bisa memahami bahwa esensi dari zakat itu adalah yang pertama, yaitu sebagai pencucian atau mensucikan diri dari kotoran dan dosa yang ada pada diri kita. Termasuk juga ada pada diri harta-harta kita. Memurnikan jiwa dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, serta mengikis sifat yang bakhil dan serakah. Jadi kalau kita sudah bisa menunaikan, mensisihkan dari sebagian harta kita kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu dalam wujud sebuah kewajiban dalam konteks ini zakat, atau dalam diterjemahkan lain yaitu infak maupun sedekah, maka kita bisa dianggap sebagai orang-orang yang menuju kepada kesucian. Baik kesucian dalam harta kebendaannya maupun suci dalam jiwanya. Dan secara langsung dan tidak langsung kita bertentangan kepada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sifat serakah. Yang kedua adalah hikmah dari zakat itu adalah menolong. Bagaimana dengan nilai-nilai zakat yang kita tunaikan itu lantas dihadapkan dan diharapkan kepada kita semuanya bisa mencukupi dan meningkatkan derajat hidup orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Tentu itu sesuai dengan asnaf kalau dalam zakatnya. Ada fakir, ada miskin, ada petugas zakat. Jadi kalau misalnya orang berpikir bahwa kesajane iki petugas zakat itu entuk duitnya dari mana? Ya dari situ. Ada 8 asnaf yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendistribusian zakat. Fakir, miskin, amil, terus nanti ada gharim, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada mu'alaf dan seterusnya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sempat nanti ada kasus sebuah lembaga sosial yang seolah-olah dananya diselewengkan miliaran rupiah. Pernah miring nggih? Kalau kita menggunakan ayat ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat umum sebenarnya. Kalau asnafnya ada 8, maka sebagian banyak ulama menyampaikan pendistribuan zakat itu paling aman dibagi 8. Agar dipukul rata lah misalnya begitu. Kalau ada salah satu lembaga sosial atau lembaga zakat yang menghimpun dananya sampai 1 triliun, kira-kira dana amil 1/8-nya berapa? 1 triliun misalnya. Pinten? Sekitar 200-an sekitar miliar nggih. Jadi sangat logis sebenarnya ketika umat muslim itu nanti semua berbondong-bondong dan sadar terhadap kewajibannya dalam menyalurkan zakat, maka semuanya akan tertata dengan baik. Petugas zakatnya bisa fokus menjalankan amanah sebagai amil. Di sisi lain, 7/8-nya bisa didistribusikan untuk meningkatkan harkat dan martabat asnaf-asnaf yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, hikmah dari zakat adalah memberantas penyakit iri dan dengki. Bagaimana ketika orang yang dituhankan terhadap harta bendanya, lalu kemudian melihat saudara-saudara kita di tetangganya
memiliki mobil yang mewah, memiliki tanah yang luas, bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau kita tidak didasarkan kepada kekuatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita biasakan dalam sedekah, dalam zakat dan seterusnya, maka bisa jadi kita sudah dituhankan oleh harta benda kita. Nek batire tuku mobil ya paling ora dhewek kudu duwe mobil. Nek batire kadah motor mabur, mungkin kalau lapangannya bisa umum mungkin juga akan beli. Dan seterusnya. Karena rasa kedermawanan kita itu tidak dibangun. Rasa ketulusan kita tidak dibangun. Yang keempat, hikmah dari zakat itu adalah mewujudkan sistem masyarakat Islam. Yang tadi sudah kita kuatkan itu. Hablum minallah dan hablum minannas. Pencerminan kita dalam beribadah, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saudara kita yang membutuhkan, kita bantu. Ada fakir miskin yang ingin berusaha, kita bantu, kita dampingi. Ada mu'alaf yang terisolir dari kalangan mayoritasnya, kita dampingi. Dan pun juga sama, ketika kita dituntut untuk berdakwah di jalan Allah, maka kita bisa menggunakan dana zakat itu untuk menunjang dakwah kita. Baik dalam dakwah kesehatannya, dakwah pendidikannya, dan segala aspek dakwah. Yang kelima adalah, hikmah dari zakat adalah mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian dan kepemilikan harta kita. Dan yang keenam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan merasa kemudian seolah-olah kita menjadi bagian dari orang yang rugi karena menunaikan kewajiban kita dalam menunaikan zakat. Tapi bisa jadi, dengan semakin tingginya kita menunaikan zakat, maka Allah akan berikan ujian itu semakin tinggi juga harta yang kita miliki. Ini kejadian Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu saudara kita, dan beliau konsisten menunaikan zakatnya ke Layismu. Jadi sejak tahun 2018, zakatnya, beliau adalah seorang pedagang. Zakatnya 10 juta dalam setiap 1 tahun. Karena penghitungan aset dan seterusnya kalau di zakat perdagangan. Lalu kemudian di tahun selanjutnya zakatnya meningkat. Di tahun-tahun selanjutnya bahkan sampai tahun kemarin, tahun hari ini, karena beliau biasanya menunaikan zakatnya itu di bulan Ramadan. Zakatnya berapa ibu-ibu? 50 juta. Bisa dibayangkan aset perdagangan kalau 50 juta itu berapa miliar? Berapa puluh miliar. Dan semakin kita menunaikan zakat, menunaikan sedekah, maka semakin tinggi pula nilai harta benda kita. Kita pernah mendengar kisah hamba yang berada dalam kaumnya Nabi Musa. Sempat mireng ya? Suami istri yang fakir miskin, kemudian minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan kepada Allah. Ya Nabi Musa, tolong doakan kami agar kami bisa kaya. Setahun saja. Lalu kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah mengijabahkan doa itu. 1 tahun. Jadi ibarat kata wong sugih iso yang pengen sugih ini cukup setahun lah. Bagaimana setidaknya saya bisa merasakan seperti orang lain bahwa saya itu bisa kaya, menikmati dan seterusnya. Tapi mindsetnya berbeda kepada kedua orang tua ini. Ketika kemudian diberikan kekayaan oleh Allah dengan segala bentuk kekayaannya, tiba-tiba misalnya
bertani, pertanian langsung subur makmur dan seterusnya. Ketika dalam berdagang, berdagangnya adalah laris manis Tanjung Kimpul misalnya dan seterusnya. Tapi kedua orang ini merealisasikan kekayaan itu untuk melayani orang-orang lain di sekitarnya. Membangun panti asuhan, mengopeni fakir miskin, anak yatim dan seterusnya yang terlantar dan seterusnya. Sampai dia itu disibukkan dalam kesehariannya adalah melayani orang-orang di sekitarnya. Nek dipikir secara logis, nek diparingi kekayaan ini man dinikmati nggih. Tukoke macam-macam, piknik mengdi dan seterusnya. Tapi ini tidak. Bahwa dalam dirinya dia mencerminkan ketika saya miskin, saya fakir saja, saya susah untuk mendapatkan makanan. Maka ketika Allah menitipkan harta kepadanya, saya akan berikan kepada orang-orang yang dulu senasib dengan saya. Maka sudah sampai 1 tahun, kemudian ibunya takut, Pak, lah kok ini 1 tahun, sebentar lagi ini Allah akan mencabut kekayaan kita. Namun dalam kisahnya, mereka berdua akan tetap kaya. Karena Allah menjamin siapa yang diberikan harta lalu didistribusikan untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarnya dengan rasa dan niat bahwa itu bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga harta-hartanya yang berada di. Maka bisa jadi semakin banyak harta yang dititipkan kepada kita, maka semakin banyak maslahat dan orang-orang yang bisa terentaskan di sekitar kita. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Maka yang paling utama adalah mencoba kita membangun kembali. Kalau dari dulu sampai sekarang kita masih ewet, masih sulit untuk mensisihkan harta dan benda kita, cobalah kita sudah mulai. Bagaimana kita mencoba mensisihkan, bahkan Bapak Ibu sekalian, ini juga menyisihkan sebagian harta bagi orang yang mungkin belum pernah atau tidak pernah itu menjadi hal yang berat. Maka di desa tertentu atau di tempat tertentu kami diskusi dengan salah satu tokoh di situ, kita ingin mencoba membiasakan, mentradisikan bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain. Kita mencoba untuk membiasakan itu kepada masyarakat itu. Dan betul ada yang sebagian, Mas nek kula 2,5% kaya ngene isih abot. Utange tesih kathah. Pripun nek misale 1% riyin. Nggih mboten napa-napa. Kalau misalnya alhamdulillah saya rezekinya cukup, kalau misalnya 5% pripun? Nggih ndak apa-apa. Jadi fluktuatif penerimaan untuk bisa menerapkan tradisi ini, menerapkan budaya berbagi ini kepada saudara-saudara di sekitar kita, ini memang butuh kekuatan yang luar biasa. Karena kita dihadapkan dengan realitas-realitas nafsu yang terkadang itu harus dipenuhi. Saya yakin bahwa ketika tradisi dan budaya ini bisa menjamur di seluruh masyarakat, maka tidak heran bahwa potensi kesejahteraan masyarakat kita akan terus bisa menaik sesuai dengan target dan tujuan kita. Terkhusus misalnya di masyarakat Wonosobo yang dianggap sebagai salah satu bagian dari daerah yang termiskin. Padahal di satu sisi kekayaan alam kita melimpah, panen kita banyak, usaha-usaha kita lancar dan seterusnya. Maka marilah kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian mencoba membangkitkan kembali
lalu kemudian mensisihkan sebagian dari harta kita untuk kita bisa menengok tetangga-tetangga kita. Apakah tetangga kita sudah makan atau belum? Apakah tetangga kita sudah bisa menyekolahkan anak atau belum? Apakah tetangga kita sudah bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya atau belum? Demikianlah Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya banyak sampai kepada penghitungan-penghitungan zakat. Insya Allah ketika kita diberikan waktu, suatu saat nanti kita bisa diskusikan kembali. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.